Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wala tastahqiranna minadz-dzunub syai'an fatahsiba nafsaka taiban wa anta musirrun 'alal kaba'ir. Dan janganlah engkau meremehkan dosa-dosa apapun, lalu engkau menganggap dirimu sebagai orang yang taubat, padahal engkau sebagai orang yang terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ketika dosa-dosa kecil itu diremehkan, maka sama saja kita melakukan dosa besar. Bukan masalah dosa yang kecil, tetapi meremehkannya lah yang membuat dosanya menjadi besar. Disangkanya sudah bertaubat, padahal karena meremehkan malah menjadi melakukan dosa besar. Dalam Ihya disebutkan salah satu dosa besar adalah meremehkan dosa kecil. Jadi sekecil apapun dosa pasti akan dibalas atau disiksa di neraka. Dan juga jangan meremehkan ketaatan yang kecil. Sedekah cuma 5.000, sholat hanya 2 rakaat misalnya. Karena sekecil apapun itu ibadah, maka itu akan memperberat timbangan nanti di akhirat. Termasuk senyum, berakhlak baik kepada tetangga. Itu ibadah kecil, jangan remehkan. Kalau itu yang diterima, maka itu yang akan memperberat amalan ibadah kita. Bahkan ada satu ulama, dan beliau ini adalah Imam Ghazali, dikisahkan bahwa beliau pernah bermimpi beliau ini masuk surga bukan karena ibadah-ibadahnya yang besar, bukan karena sholatnya, tahajudnya, sedekahnya, ilmunya, kitab-kitabnya, bukan. Di dalam mimpinya beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena hal sepele. Pada suatu saat, beliau sedang menulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di atas penanya. Imam Ghazali melihat bahwa lalat ini sedang kehausan. Maka beliau diamkan supaya lalat itu meminum tinta yang ada di dalam penanya. Sepele. Hanya diam ketika lalat meminum tintanya. Tapi karena hal itu, beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa bisa sampai seperti itu? Mungkin bisa jadi keikhlasannya tuh full 100%. Dan tidak pernah diungkit lagi, tidak pernah dipikirkan lagi. Mungkin itulah amalan yang diterima oleh Allah. Nah, ketika ada anak kecil, kita punya uang 2.000, kasih uang 2.000. Nggak kita bayangkan lagi, nggak kita pikirkan lagi, dan betul-betul ikhlas. Mungkin itu yang diterima oleh Allah daripada yang sedekah jutaan. Membangun masjid jutaan, sumbang segalanya, tapi dipikirkan terus. Ada intrik-intrik politiknya apalagi. Naudzubillah semua naudzubillah, karena ada hal yang lain, niat yang lain, maka bisa jadi tidak diterima. Maka jangan remehkan amalan sekecil apapun, dan juga jangan remehkan dosa sekecil apapun. Maka sungguh telah sampai kepada kami dari Syekh Kahmas bin Al-Ahsan yang wafatnya tahun 1049 Hijriah, bahwasanya beliau berkata, aku berdosa dengan satu dosa, lalu aku menangis atas dosa itu selama 40 tahun. Kita dosa puluhan tahun, menangisnya semalam, merasa sudah puas. Alhamdulillah ya. Tapi ini ulama, dosanya satu, menangisnya sampai 40 tahun. Apalagi kita ya, harus lebih dari itu. Dikatakan kepada beliau, dosa apa itu wahai Abu Abdillah? Beliau berkata, pada suatu ketika seorang saudaraku mengunjungiku karena Allah. Ada saudaranya datang, lalu aku membeli ikan untuknya. Lalu saudaraku makan. Kemudian aku bangkit menuju pekarangan tetanggaku. Lalu aku mengambil segumpal tanah darinya. Lalu saudaraku itu membersihkan tangannya dengan tanah itu. Cuman ngambil tanah doang, yang mungkin tidak ada harganya sama sekali. Difikir terus selama 40 tahun. Ditangisi selama 40 tahun. Padahal cuma hanya mengambil segenggam tanah untuk cuci tangannya. Ditangisinya sampai 40 tahun.
Apalagi sampai dosanya mencuri ayam. Apalagi dosanya jutaan. Apalagi miliaran. Apalagi dosanya uang rakyat. Dosa segenggam tanah saja ditangisi 40 tahun. Apalagi dosa yang besar. Dan padahal itu pun belum tentu dosa. Bisa jadi orang yang punya tanah di depan pekarangan rumahnya itu tidak memikirkannya, ikhlas saja. Tapi Syekh ini menganggap itu dosa karena mengambil hak orang lain. Dan pasti sudah minta maaf, tapi tetap ditangisi selama 40 hari. Maka itu perdebatkan dirimu dan introspeksi dirimu. Dan segeralah bertaubat dan bergegaslah, karena sesungguhnya ajal itu tersembunyi, sedangkan dunia itu tipuan, nafsu dan setan itu adalah musuh. Dan bersimpuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon sepenuh hati kepadanya. Gak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, maka segeralah kita bertobat kepada Allah. Setan selalu menipu kita, gak usah tobat besok, masih ada waktu. Nah, jangan dengarkan perkataan setan, kita langsung segera bertaubat. Dan ingatlah keadaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, dengan kudratnya, dan ditiupkan padanya dari ruhnya, dan telah membawanya ke surganya di atas pundak-pundak para malaikat. Beliau tidak melakukan dosa kecuali hanya satu dosa saja. Ingat, ini khilafiyat. Tapi akidah kita bahwa nabi itu dan seluruh para nabi tidak ada yang berbuat dosa. Kalaupun berdosa, hanya seperti seakan-akan berdosa. Sebagai pelajaran. Lalu terjadi pada beliau efek suatu dosa yang menimpanya. Hingga diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Wahai Adam, adanya aku sebagai tetangga yang bagaimana bagimu?" Karena orang yang nanti hidup di surga itu adalah tetangganya Allah. Jiranullah, atau tetangganya Allah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Aku ini sebagai tetangga yang bagaimana?" Kata Allah kepada Nabi Adam. Beliau berkata, "Engkau adalah tetangga terbaik, wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, keluarlah dari pertetanggaanku dan letakkan dari kepalamu mahkota kemuliaanku. Karena sesungguhnya tidak layak bertetangga denganku makhluk yang berdurhaka kepadaku." Orang yang berdosa tidak layak bertetangga dengan Allah, artinya tidak layak masuk ke dalam surga. Nabi Adam yang seakan-akan berbuat dosa satu saja, efeknya langsung dirasakan, keluar dari surga. Maka kita jangan remehkan dosa walaupun kecil, walaupun hanya satu, karena efeknya luar biasa besar. Hingga sesungguhnya Nabi Adam dalam riwayat tersebut disebutkan, beliau menangis atas dosanya selama 200 tahun. Memakan buah khuldi, diusir oleh Allah dari surga, menangis atas perbuatannya tersebut selama 200 tahun. Ada sebagian riwayat yang mengatakan 40 tahun nangisnya. Di sini disebutkan 200 tahun. Hingga Allah menerima taubat beliau dan mengampuni satu dosa beliau itu. Barulah Nabi Adam merasa tenang setelah 200 tahun menangisi kesalahannya. Jadi beliau tenang itu ketika Allah menerima taubat. Karena pada zaman-zaman para nabi terdahulu, orang bertaubat, diterima taubatnya ada kabar dari Allah. Melalui nabinya atau lewat mimpi dan sebagainya. Termasuk pada zaman sahabat. Ada sahabat-sahabat yang ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah bahwa perilakunya adalah berdosa. Di antaranya 3 orang yang tidak ikut berperang, dihukum oleh Allah selama 50 hari. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan bahwa taubat mereka sudah diterima oleh Allah. Zaman sahabat, para nabi terdahulu, taubatnya itu diceritakan bahwa taubatnya sudah diterima. Nah, kita nggak ada yang tahu. Dan gak akan ada kabarnya bahwa taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni Allah. Gak ada. Makanya jangan merasa puas. Terus-terusan bertaubat. Walaupun kita sudah meninggalkan semua dosa kita, tetap kita terus-terusan bertaubat setiap hari. Karena gak tahu apakah dosa kita diampuni oleh Allah, apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Walaupun tandanya sudah ada.
Ngaji semangat, ibadah semangat, perasaan kita cinta kepada Allah seperti bertambah. Kayaknya Allah sudah sayang nih sama saya. Mungkin tobat saya diterima nih oleh Allah. Walaupun sudah ada tanda-tandanya, jangan merasa bangga, jangan merasa cukup. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap Allah terhadap nabinya dan makhluk pilihannya dalam hal satu dosa. Maka bagaimana sikapnya terhadap makhluk lainnya dalam dosa-dosa yang tidak terhitung. Nabi, pilihan Allah, kekasih Allah, satu dosa maka diusir dari surga. Kita pilihan bukan, orang biasa, dosanya banyak. Bagaimana sikap Allah kepada kita? Maka itu kita harus selalu khauf, takut kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan ini bentuk merendahkan diri orang yang taubat dan permohonan sepenuh hatinya. Lalu bagaimana dengan orang yang terus-menerus bermaksiat lagi semena-mena? Ini bagi orang yang sudah bertobat, sudah meninggalkan seluruh dosanya, harus ada perasaan bahwa dosanya belum dihapus oleh Allah, tobatnya belum diterima oleh Allah. Harus ada perasaan seperti itu, khauf. Orang yang sudah tobat harus merasa khauf seperti itu. Apalagi orang-orang yang terus-terusan berbuat dosa, tidak bertobat, bagaimana perasaannya? Harusnya melebihi daripada orang yang sudah tobat. Cuman, karena terus-terusan berdosa, tidak bertobat, maka hatinya menjadi gelap, dia tidak akan merasa berdosa. Sehingga kapan nanti diperingatkannya? Sekaligus langsung di akhirat dengan azab yang pedih, barulah sadar. Dan sungguh berlaku baik orang yang berkata, khawatir atas dirinya oleh orang yang tobat, lalu bagaimana engkau melihat kondisi orang yang tidak bertobat? Orang yang bertobat saja harus khawatir, apalagi orang yang belum bertobat. Lalu jika engkau telah bertobat, kemudian engkau rusak tobat itu, yakni dengan melakukan dosa lagi, dan engkau mengulangi dosa yang kedua kalinya, maka segeralah kembali bertaubat. Dan katakanlah kepada dirimu, semoga saja aku akan mati sebelum aku kembali berdosa pada kali kesempatan ini. Jadi ketika kita sudah bertobat sungguh-sungguh, ngelakuin lagi, langsung segera bertobat lagi sambil berdoa dan berharap mudah-mudahan setelah ini saya tidak melakukan dosa lagi. Seminggu kemudian kita melakukan dosa lagi, maka segera bertobat lagi, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dan berharap mudah-mudahan tidak melakukan dosa lagi. Jadi jangan berhenti dari bertaubat. Jadi ada sebuah riwayat, ketika seseorang ini melakukan dosa, maka malaikat itu memberi tempo. Contohnya Pak RW melakukan suatu dosa, maka malaikat memberi tempo sampai 1 jam atau sampai 6 jam. Kalau setelah berdosa, segera bertobat kepada Allah, maka malaikat gak jadi menulisnya. Jadi jangan menunda taubat melebihi dari 1 jam atau melebihi 6 jam. Bahkan kalau bisa, langsung 5 menit kemudian kita bertobat kepada Allah. Dan demikian pula jika mengulangi dosa yang ketiga dan yang keempat kalinya. Tadi sudah ya, segera bertaubat. Terus-terus diulang taubatnya. Dan sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali mengulangi kepada dosa sebagai suatu pekerjaan, maka jadikanlah juga taubat dan kembali kepada taubat sebagai pekerjaan. Dosa aja diulang-ulang terus seperti pekerjaan, maka taubat pun harus diulang-ulang terus sebagaimana pekerjaan. Pekerjaan kita butuh, maka kita bertaubat seakan-akan kita butuh sebagaimana kita butuh kepada pekerjaan. Dengan catatan ketika kita bertaubat itu jangan diniatkan besoknya mau melakukan dosa. Kalau diniatkan itu namanya main-main, bukan taubat. Dan jangan engkau dalam bertaubat menjadi yang terlemah dibandingkan engkau dalam berbuat dosa. Ketika berdosa semangat, tapi ketika taubat malah lemah. Jangan ya. Dan jangan berputus asa, dan jangan sampai setan menghalangimu dari tobat melalui sebab hal-hal itu, karena sesungguhnya hal itu tanda-tanda segala kebaikan. Perasaan ingin tobat, perasaan merasa bersalah berbuat dosa lagi, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Jadi jangan berputus asa. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang terbaik di antara kalian adalah setiap orang yang terpaksakan menyimpang
dicoba dengan banyak berbuat dosa, lagi banyak bertaubat. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang diuji untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena daerahnya tidak memungkinkan. Setiap keluar ada wanita cantik, wanita seksi. Berarti selalu dicoba dengan dosa. Tetapi setelah berdosa dia segera bertaubat, maka kata Nabi, ini orang yang terbaik di antara kalian. Yakni orang yang banyak cobaan dengan berbuat dosa, lagi banyak bertaubat dari dosa-dosa itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan. Ini syaratnya, penuh penyesalan. Dan bermohon ampunan. Hanya saja jangan disalahartikan tobat, kemudian besok niat dosa lagi. Gampang, nanti setelahnya saya langsung istighfar, langsung tobat lagi. Itu namanya main-main. Hati-hati ya, jangan salah mengartikannya. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, aw yadhlim nafsahu, dan menganiaya diri sendiri. Menganiaya itu menyakiti, zalim terhadap diri sendiri. Kenapa orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, yang bermaksiat dianggap sebagai orang yang zalim terhadap diri sendiri? Karena dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam siksaan Allah. Ya, berarti zalim kepada diri sendiri. Kita mengukur orang lain, berarti kita mendolimi kepada dia. Dan orang berbuat dosa itu sama mendolimi dirinya sendiri. Mungkin nampaknya tidak sedang memukul dirinya, tapi dia sedang menjerumuskan diri untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang berbuat kejahatan dan melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selalulah bertobat kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya dengan sayangnya Allah, Maha sayangnya Allah, Maha pengampunnya Allah, insya Allah akan menyayangi kita dan Allah akan menerima taubat kita. Fahadhihi wabillahi taufik. Maka inilah ketentuan ini dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya supaya kita bisa terus-terusan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.